Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat wisata. Pagi ini saya berada di Dusun Toyogiri, Desa Delik, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Semarang. Kebetulan di lokasi kali pancur milik Dusun Toyogiri. Nah, saya bersama sesepuh di sini, Mbah Darmin. Beliau juga menjadi Ketua RW di Dusun Toyogiri. Saya panggil Pak Darmin, Pak Darmin. Boleh diceritakan tentang sendang pancur di Dusun Toyogiri ini, Mbah? Dari asal mula. Ya. Dari asal mula seumuran saya ya. Pada waktu itu kan masih berbentuk sendang ya, melingkar lah. Terus ada kejadian sebelah timur ini kan dulu ada pohon preh, namanya pohon preh atau bolu. Itu kan rongat, tombang. Setelah itu kan akhirnya pondasi kanan kiri yang belum pondasi kor masih bermen biasa dengan tanah itu kan hancur. Akhirnya dari warga ada inisiatif untuk dibangun, cari bagaimana caranya, dan pada waktu itu LKMD-nya Pak Rohadi, Guru Rohadi. Oh gitu. Sekira tahun 82-an. Tahun 82. Oke, berarti itu masih wujud sendang atau sudah mancur? Ya sudah mancur, tapi kan pancurannya belum modern seperti ini. Oh gitu. Jadi masih setiap tahun pembukaan atau pembersihan, kurang sekali itu harus ganti pancuran dari pohon itu jambi namanya pisang. Atau mungkin bisa pring bambu ya. Nah, bambu seperti itu. Nah, sahabat desa, sebuah potensi tentunya pasti dan selalu dimiliki oleh desa atau dusun itu sendiri. Saya ingin mengungkap potensi yang ada di Dusun Toyogiri berupa sumber air. Karena sumber air ini selama 24 jam plus 1 tidak pernah berhenti. Artinya sepanjang waktu tidak ada hentinya, air selalu mengalir. Nah, kemudian Pak D, pembangunan ini yang sudah dibentuk bak ukuran berapa ini Pak D? Ya, sekitar 10-20 meter ya. Jadi dibuat bak ini mulai tahun berapa nih Pak D? Tahun 82. Ini sudah bentuk seperti ini? Iya. Oh, cuman bentuk. Kalau dulu kan masih pagar biasa, pagar bambu. Jadi setiap ada pengurasan tuh per warga itu harus membawa ukuran bambu 2 meter kali 1 meter tingginya. Namanya pagar bambu. Nah, kemudian Pak D, acara di pagi hari ini acara apa ini? Oh, ini kan kemarin ya tidak setiap tahun ada sumber air yang meluap atau melebar di jalan. Ya baru kali ini, kalau dulu kan nggak pernah. Terus ada inisiatif dari warga untuk bagaimana caranya itu tidak meluber ke jalan, karena kalau meluber ke jalan nanti akan berlumut, menjadi licin. Nah, itu ada inisiatif bagaimana air yang meluber itu dipindah ke selokan yang sebelah baratnya. Itu. Sejak tahun 82 kalau sampai hari ini berarti ini 25. Ada 3 berapa tahun Mbak D? 82 1982 sekarang 2025. Berarti 40 sekitar 40-an. 43 tahun yang lalu bangunan ini sudah seperti ini. Nah, memang akhirnya beberapa waktu sudah direnovasi dan ini sudah menjadi pelebaran yang ini tempat yang kokoh. Kemudian juga jalannya juga sudah dibeton. Nah, di sebelah sana itu nanti pancuran itu ada jumlah berapa Pak D? Yang laki-laki itu ada 2, terus yang perempuan ada 3. Berarti ada 5 pancuran yang setiap waktunya tidak pernah henti, selalu mengalir air. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, di tempat ini juga menjadi baru 3 bulan, tadi disampaikan oleh Mas Ferdi, dikelola untuk budidaya lumutnya, karena lumut yang tumbuh di sini ternyata
sangat bagus sekali untuk umpan bagi pemancing. Pemancing ya, mereka-mereka yang suka mancing. Kebetulan di sini juga dekat dengan rawa pening, 3 km sampai rawa pening, dan biasanya mereka mencari umpan berupa lumut di tempat ini. Maka dikelola oleh anak-anak remaja di sini. Pak D, bisa diceritakan sedikit Pak D, ini sebenarnya buat para pemancing, setelah tadi diceritakan dari tahun 82 berupa darurat ya, pohon, ada pohon apa tadi? Pohon preh. Nah, yang menggunakan air ini siapa saja Pak D? Kalau sini pada waktu itu ya, karena di kanan kiri kampung, terutama di daerah Boa ya, itu kalau ada kemarau panjang itu kan kekurangan air. Itu ambilnya ke sini itu untuk minum dan sebagainya. Jadi kebutuhan sehari-hari beberapa kali bisa ambil ke sini. Sampai hari ini pun berarti ini dimanfaatkan oleh kebutuhan sehari-hari warga Toyogiri. Ya, hampir 90% menggunakan air ini. 100%. 100% ya. Di dalam perkembangannya ada beberapa mata air atau sumber air di sini yang kemudian diambil ya, dipasang bor, kemudian dinaikkan ke atas karena di sebelah sana ada RT 1, kemudian sana ada RT 3, sini RT 2 yang semuanya menggunakan sumber air ini, didistribusikan melalui jaringan instalasi PAM Cimas gitu. Sahabat desa, sahabat kreasi. Nah, ada satu hal yang sangat menarik yang tentunya ini saya sampaikan ke Pak D juga, masih saudara. Kemudian sekaligus Pak RW. Jadi begini Pak RW, kami ingin mengungkap potensi ini menjadi sebuah tempat wisata. Mungkin agak wow gitu ya. Jadi begini, kalau tempat ini bersih, kalau tempat ini dikelola, dan tadi saya sudah sempat ngobrol sama remaja Mas Berdi ini, kita akan membuat warna di sini, kemudian ada tulisan Dusun Toyogiri, kemudian yang ada di dalam di lokasi pancuran ini akan dibersihkan, akan dicat bersih. Jadi sewaktu-waktu bila mana, karena kita memang gencar sekali mengangkat potensi yang harapannya dikunjungi oleh wisatawan dari luar kita. Mereka yang berwisata itu tujuannya ingin melihat sesuatu yang berbeda. Nah, terkadang kita yang memiliki potensi itu menganggap hal-hal yang biasa. Itu memang betul, semuanya terjadi. Kita punya sumber yang selalu mengalir. Kemudian dekat sini ada PLTA Jelok, dekat sini ada Gua Maria, dekat sini ada Gua Rong. Nah, mungkin bagi kita biasa, tapi bagi orang luar itu sesuatu yang luar biasa. Nah, satu waktu bila mana mereka yang berkunjung melalui akses ini akan kita ajak ke sini Pak D. Mungkin hanya sekedar cuci muka atau mandi, cuci kaki, kemudian mobil-mobil mereka parkir di sini bisa terbayang Pak D. Bisa ya. Nah, bahwa aset itu bisa kita jual. Apa dampaknya? Tentu banyak sekali. Salah duanya, pertama ada sumber pendapatan, mungkin tiketing nanti untuk kas. Yang keduanya, ketika ada kunjungan mereka dari luar ini berdatangan ke sini, ada parkir kendaraan, ada banyak peserta audien di sini. Bukan tidak mungkin nanti muncul kuliner atau mungkin jajanan lainnya itu di sini juga. Nah, secara tidak langsung ekonomi ini berkembang hanya dengan menjual aset yang sudah kita punya tanpa membuat. Bisa dibayangin nggak Pak De? Nah, ini dia nanti harapannya ke depan kita sebagai warga Toyogiri di sini juga akan mengelola ini dengan baik. Harapannya nanti di sana juga akan kita tampilkan yang lebih baik. Dan ini saya harus tanya, Pak D, ini air dari sumber mana Pak D? Kalau menurut sesuai dengan kata-kata Toyogiri ya, dari nama kampungnya, itu kan Toyo itu kan air, terus Giri itu gunung, berarti berasal air terdiri dari pegunungan. Ini daerah selatan Dusun Toyogiri kan banyak bukit-bukit, bukan gunung. Tapi ternyata kebetulan pada waktu itu pas perlombaan atau
rehabilitas ya, renovasi. Enggak, tanaman yang sudah lama itu ditebang, peremajaan, itu terjadi pengurangan air di sini, tapi enggak sedikit. Oh, enggak terlalu banyak. Oke. Jadi pernah terjadi. Terus mungkin kemarin ada pembangunan tol itu kan juga melewati, mungkin sebagian besar sumber air kita potong di situ atau gimana enggak tahu. Oke. Tapi yang jelas Toyo Giri itu diambil dari Toyo itu air, Giri itu gunung. Oke, mungkin bisa disampaikan memang lokasi Dusun Toyo Giri ini dikelilingi perbukitan atau di gunung mana itu, Pak De? Ya, terutama dari perkebunan, atau kalau bukit di Toyo Giri hanya segini namanya Bukit Ipe atau Gunung Ipe. Oke. Terus itu yang sebelah timurnya itu Keragan. Oke. Terus yang sebelah itu ada Bolu. Itu bukit semua itu. Terus akhirnya di Gunung Rong lah sumber mata air mungkin yang terbesar itu dari Gunung Rong. Rong itu. Nah, sahabat desa ketemu nih. Jadi Dusun Toyo Giri ini memang ada di lembah, beberapa bukit tadi yang disebut, dan mungkin itu juga yang menjadi tempat ini sangat melimpah airnya. Walaupun belum seperti Ponggok, tapi kita akan mimpi ke arah ke sana. Nah, Pak De, ini jelas sumber dan bersih. Airnya bersih sekali. Bahkan tadi sempat Mas Mahmudi itu minum langsung. Bagaimana dengan bersihnya air ini, Pak De? Ya kan pernah di lab. Oke. Ke lab, ke laboratorium, ternyata nggak ada efek sampingnya buat kehidupan sehari-hari. Jadi untuk diminum langsung aja, pada waktu itu saya kecil, setelah habis main-main itu kan nggak pernah yang namanya pulang langsung kan minum di kali, nggak apa-apa. Oke. Karena air ini kan selalu rotasi, pergantian. Jadi minumnya di pancuran situ itu nggak apa-apa. Oke. Jadi nanti bisa saya tunjukin sebagian sumber-sumber mata airnya di sebelah mana nggih munculnya. Kemudian sekali lagi bahwa air ini selalu mengalir. Nah, alirannya sekarang Pak De, alirannya itu dibuang ke mana Pak De? Itu kalau di sebelah sana ya untuk pengairan sawah, persawahan. Persawahan ya. Digunakan persawahan. Walaupun Toyo Giri itu tidak terlalu lebar sawahnya, atau mungkin enggak seberapa, tapi kehidupan untuk pengairan ke sawah itu memang penting. Oke. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi spirit untuk kami untuk terus berbenah membenahi Kali Pancur Toyo Giri ini, dan tentunya menjadi informasi buat Anda yang ada di luar sana bahwa air dari sumber ini saya kok meyakini tidak hanya untuk kehidupan kami sehari-hari, tapi karena ini berasal dari sumber dan selalu mengalir, sepertinya ada energi-energi lain ya yang tentunya nanti bisa membuat badan kita lebih bugar. Tentunya memang sudah diyakini setiap orang sini, dan ini sudah terbukti ya, orang asli tempatan sini terbiasa sebelum waktu subuh ini mereka sudah mandi di sini, dan itu sangat terbukti mereka juga awet dan awet umur dan awet muda. Bener Pak Tinggi? Iya, iya. Oke. Bersawah seperti itu. Nah, monggo nanti sebuah informasi ini bagi Anda yang ingin main ke Toyo Giri bisa menikmati air pancur dari sumber murni. Monggo.